Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Henis Channel dimanapun Anda berada. Semoga Sobat Henis Channel semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, diampuni semua dosa-dosanya, dilimpahkan rizkinya, dan selamat dunia akhirat. Amin amin ya Allah ya Robbal Alamin. Kisah lengkap dakwah dan karomah Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro merupakan seorang ulama besar yang berasal dari Samarkand, Uzbekistan, Asia Tengah. Dia adalah salah satu tokoh penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara dan konon merupakan keturunan ke-10 dari Al-Husain, cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam beberapa babat dan cerita rakyat, Syekh Jumadil Kubro diyakini sebagai bapak para wali songo. Karena beberapa wali songo, yaitu Sunan Ampel, Raden Rahmat dan Sunan Giri, Raden Paku, konon adalah cucunya. Bagi Sunan Bonang dan Sunan Derajat, Syekh Jumadil Kubro adalah buyutnya. Sementara Sunan Kudus adalah cicitnya, keturunan keempat. Bahkan makam atau petilasan dari Syekh Jumadil Kubro diyakini berada di sejumlah tempat, diantaranya di makam Troloyo yang berada satu lokasi dengan situs Trowulan Majapahit, Mojokerto. Di Jalan Arteri Yos Sudarso nomor 1 Kelurahan Terboyo Kulon, Kecamatan Genuk Kota Semarang. Di Dusun Turgo, dekat Plawangan, Kaliurang, Desa Purwobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman. Di Parangtritis Gunung Kidul, Yogyakarta dan di Wajo, Makassar, Sulawesi Selatan. Makam Syekh Jumadil Kubro yang berada satu lokasi dengan situs Trowulan Majapahit menunjukkan jika dia memiliki kedekatan dengan pejabat kerajaan Hindu terbesar tersebut. Padahal Troloyo merupakan makam khusus untuk penguburan kerabat raja atau orang-orang dalam istana Majapahit. Sehingga diyakini jika Syekh Jumadil Kubro telah menyebarkan agama Islam di dalam Majapahit di era keruntuhan kerajaan tersebut. Sasaran kegiatan dakwahnya yang pertama kali adalah di lingkungan kerajaan Majapahit, yaitu daerah Trowulan, Mojokerto. Selama berdakwah di Nusantara, Syekh Jumadil Kubro kerap mendapat tantangan dan kesulitan. Dalam beberapa literatur, Syekh Jumadil Kubro yang merupakan salah satu ulama besar di zamannya ini kemudian menghadap ke Sultan Muhammad I sebagai penguasa kekhalifahan Turki Utsmani saat itu. Setelah berkonsultasi dengan Syekh Jumadil Kubro, Sultan Muhammad I lalu mengundang beberapa tokoh ulama dari wilayah Timur Tengah dan Afrika yang memiliki karomah guna membantu perjuangan dalam menyiarkan agama Islam di Nusantara. Mereka terdiri atas 9 orang ulama yang kemudian disebut Wali Songo. 1. Maulana Malik Ibrahim, ahli tata negara dan pengobatan. Berdakwah di Jawa Timur. 2. Maulana Ishak dari Samarkand, beliau putra dari Sayyid Jumadil Kubro, ahli pengobatan. Berdakwah di Jawa Timur. 3. Maulana Jumadil Kubro, ahli militer. Berdakwah di lingkungan kerajaan Majapahit. 4. Maulana Ahmad Al-Maghrobi, Sunan Geseng, terkenal sebagai orang yang kuat dan sakti berdakwah di Jawa Tengah. 5. Maulana Malik Israil, ahli mengatur negara, berdakwah di Jawa Tengah. 6. Maulana Muhammad Ali Akbar, ahli pengobatan dan pertanian, berdakwah di Jawa Tengah. 7. Maulana Hasanuddin, berdakwah di Jawa Barat. 8. Maulana Alayuddin, berdakwah di Jawa Barat dan Banten. 9. Syekh Subakir dari Persia, Iran, ahli supranatural, tumbal tanah angker, mengusir jin setan, tugasnya di Pulau Jawa. Dikembali ke negerinya Persia 1462 m setelah selesai tugasnya. Rombongan Wali Songo periode ini menunjuk Syekh Maulana Malik Ibrahim sebagai mufti, pemimpin. Lalu Syekh Jumadil Kubro datang ke Nusantara bersama rombongan Wali Songo yang membuat semakin geramnya kekuatan gaib yang selama ini menguasai Pulau Jawa sebagai pusat Nusantara saat itu.
Melihat situasi keangkeran Pulau Jawa yang semakin menjadi-jadi, Syekh Maulana Malik Ibrahim selaku Mufti Wali Songo yang pertama ini memberikan tugas kepada Syekh Subakir, salah satu anggota Wali Songo yang ahli dalam bidang metafisika, ahli mengusir jin, setan, genderuwo dan sejenisnya, untuk segera melakukan tugasnya memasang tumbal pada daerah-daerah angker di Pulau Jawa sehingga dapat melumpuhkan kekuatan-kekuatan gaib yang selama ini menguasai Pulau Jawa. Baca juga kisah Syekh Subakir, penumbal tanah Jawa. Setelah Syekh Subakir memasang tumbal di puncak Gunung Tidar, Magelang, selanjutnya Syekh Jumadil Kubro dan semua wali membagi tugas dakwah mereka. Syekh Jumadil Kubro memilih wilayah dakwah di lingkungan Kerajaan Majapahit karena pengaruhnya dalam memberikan pencerahan. Maka Syekh Jumadil Kubro disegani para pejabat Kerajaan Majapahit. Syekh Jumadil Kubro diyakini selain menyebarkan ilmu agama juga menurunkan ilmu kedikjayan bagi para murid-muridnya, sehingga tak heran saat wafat, konon Syekh Jumadil Kubro dimakamkan di antara makam pejabat Kerajaan Majapahit seperti Tumenggung Satim Singgomoyo, Kencono Wungu, Anjasmoro, Sunan Ngudung, ayah dari Sunan Kudus, dan beberapa patih serta senopati lainnya. Makam Syekh Jumadil Kubro dan perjalanan dakwahnya di Nusantara. Makam Syekh Jumadil Kubro mungkin membingungkan banyak orang. Pasalnya ada beberapa tempat yang diklaim sebagai makam sesepuhnya Wali Songo ini. Syekh Jumadil Kubro sendiri merupakan mebalai terkemuka yang menyebarkan Islam di Nusantara. Syekh Jumadil Kubro memiliki peranan yang sangat penting dalam dakwah dan penyebaran agama Islam pada zaman Majapahit. Ia mulanya menyebarkan ajaran Islam di Samudera Pasai, kemudian berkelana ke Semarang, Demak, Bojonegoro, hingga Wajo, Sulawesi Selatan. Makam Syekh Jumadil Kubro diklaim ada di beberapa tempat, yaitu Trowulan Mojokerto, Semarang, hingga di lereng Gunung Merapi, Yogyakarta. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa makamnya berada di Sulawesi Selatan. Makam Syekh Jumadil Kubro diklaim terdapat di beberapa tempat, ada yang di Pulau Jawa, ada pula di Pulau Sulawesi. Makam Syekh Jumadil Kubro yang pertama diklaim terdapat di Trowulan atau Mojokerto, karena ia wafat di wilayah ini. Selain itu, ada pula pendapat yang menyebutkan bahwa makam Syekh Jumadil Kubro berada di Wajo, Sulawesi Selatan. Ini karena ia terakhir kali berdakwah di daerah Goa. Ia bermukim di Sulawesi karena sebagian besar orang Bugis ketika itu belum masuk Islam. Kemudian, pendapat lainnya menyebutkan bahwa makam Syekh Jumadil Kubro berada di Semarang. Ada pula yang menyebutkan bahwa makam Syekh Jumadil Kubro berada di lereng Gunung Merapi, Yogyakarta. Mengenal Syekh Jumadil Kubro setelah mengetahui beberapa tempat yang diklaim sebagai makam Syekh Jumadil Kubro, kamu tentunya perlu mengenali cerita dari mebalai terkemuka pada zaman Majapahit ini. Syekh Jumadil Kubro berasal dari wilayah Samarkand, Uzbekistan. Ia lahir pada tahun 1270 sebagai putra Ahmad Shah Jalaluddin, yakni bangsawan dari Nasrabad, India. Syekh Jumadil Kubro banyak menyebarkan Islam di Kerajaan Samudera Pasai. Kemudian ia berkelana ke Pulau Jawa dengan menyambangi Semarang, Demak, Bojonegoro, hingga berdakwah di Kerajaan Majapahit. Syekh Jumadil Kubro adalah nenek moyang para wali di Pulau Jawa dengan nama asli Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Ia merupakan ayah dari Sunan Ampel dan Sunan Giri. Syekh Jumadil Kubro disebut juga dengan Bapak Wali Songo. Perjalanan dakwah Syekh Jumadil Kubro. Sejak kecil Syekh Jumadil Kubro tumbuh dan berkembang di bawah asuhan ayahnya, Sayyid Zainul Husain. Syekh Jumadil Kubro kecil mendapatkan pendidikan dan berbagai pemahaman mengenai ilmu agama dari ayahnya. Selain mendapatkan pendidikan dari ayahnya, Syekh Jumadil Kubro juga melanjutkan pendidikannya ke India, Makkah, dan Madinah untuk memperdalam keilmuannya di bidang tasawuf, syariah dan ilmu-ilmu yang lain.
Sebelum aktif berdakwah, Syekh Jumadil Kubro pernah menjabat sebagai gubernur dekan di India. Setelah pensiun, ia akhirnya berkeliling ke berbagai belahan dunia untuk menyebarkan ajaran Islam. Sejumlah literatur menyebutkan bahwa Syekh Jumadil Kubro berkeliling sampai ke Maghribi di Maroko, Samarkand di Uzbekistan, dan Kelantan di Malaysia. Bapak Wali Songo ini pada akhirnya datang dan berdakwah ke Nusantara. Ia menginjakkan kakinya di tanah Jawa pada era Majapahit. Kemudian, ia menyebarkan ajaran Islam sampai ke Goa, Sulawesi Selatan untuk kemudian berdakwah di sana. Syekh Jumadil Kubro mendirikan surau pertama di Gunung Kawi yang berdampingan dengan kelenteng. Oleh karena dakwahnya yang dilakukan di berbagai tempat, beberapa tempat mengklaim makam Syekh Jumadil Kubro ada di sana. Cara dakwah Syekh Jumadil Kubro melansir laman Nu. Cara dakwah Syekh Jumadil Kubro adalah dengan berdagang. Dalam mengembangkan dakwah pertamanya di kalangan kerajaan Majapahit, Syekh Jumadil Kubro berdakwah dengan berdagang dari lingkungan satu ke lingkungan yang lain secara sembunyi-sembunyi. Hal ini dilakukan karena ia merasa dakwah secara terang-terangan belum bisa dilakukan. Pasalnya hal tersebut akan mengundang kemurkaan kerajaan Majapahit. Cara Syekh Jumadil Kubro dalam menyebarkan agama Islam di kerajaan Majapahit dilakukan secara pelan dan pasti, sehingga ia sangat disegani oleh masyarakat maupun keluarga kerajaan. Strateginya dalam menyebarkan ajaran Islam di lingkungan kerajaan, Syekh Jumadil Kubro mendekati para bangsawan dan penguasa untuk mengenalkan bagaimana ajaran Islam yang dibawanya itu. Ajaran Islam yang diajarkan oleh Syekh Jumadil Kubro pada masa itu sangatlah sederhana. Ia tidak langsung memerintahkan penganutnya untuk sholat, berpuasa dan hal-hal yang diwajibkan oleh agama. Tetapi ia melihat masyarakat yang menganut Islam masih awam dan sangat sedikit di kalangan kerajaan Majapahit. Maka pertama yang diajarkan adalah mengenai perkenalan tentang agama Islam dan Tuhan yang harus disembah. Baru ketika mereka mampu mengenal Islam dengan baik, maka diajarkan bagaimana cara beribadah. Dari kemahiran yang dilakukan oleh Syekh Jumadil Kubro dalam menyebarkan ajaran Islam tersebut, Islam dapat berkembang dengan pesat di kalangan kerajaan Majapahit. Maka dari itu, Syekh Jumadil Kubro adalah seorang ulama besar yang sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam di tanah Majapahit. Demikian kisah Syekh Jumadil Kubro. Terima kasih sudah menyaksikan video-video dari Hennis Channel. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.